Dalam dunia di mana batas antara manusia dan roh tak lagi jelas, cinta bisa menjadi kekuatan atau kutukan. Di balik kesunyian kampus dan lembaran buku tua, sebuah portal terbuka, membangkitkan rahasia yang seharusnya tetap terkubur. Ini adalah kisah tentang seorang pemuda biasa yang menemukan cinta dalam wujud yang tak pernah ia bayangkan, dan harus memilih antara kebebasan atau pengorbanan. Hachiro, mahasiswa pemalu dan kutu buku, hidupnya selalu berada di bawah bayang-bayang olok-olok teman kampus. Dunia kampus baginya adalah medan tempur yang membosankan dan penuh tekanan, kecuali bagi satu hal, sahabatnya, Yonagi, yang selalu ada untuknya. Semuanya berubah ketika berita tentang hilangnya mahasiswa misterius bernama Koki tersebar. Lokasinya: perpustakaan tua yang sudah lama ditinggalkan, tempat penuh legenda. Suatu malam, dalam keputusasaan akan kesendirian dan rasa penasaran, Hachiro mencoba ritual kuno yang ditemukan dari buku usang di perpustakaan itu. Ia tak menyangka, dari portal bercahaya muncullah sesosok wanita misterius berwajah cantik dan mengenakan baju zirah menyerupai ksatria, Izzy. Izzy mengaku dipanggil oleh mantranya dan menuntut hubungan jiwa, agar tak lenyap kembali ke dunia asal. Hachiro, tentu saja, panik. Ia menghindar, tapi Izzy selalu bisa menemukan dan memaksanya menghadapi kenyataan, ia kini terikat dengan siluman rubah dari masa lalu. Yonagi mencium ada yang aneh dan mulai menyelidiki asal-usul Izzy. Ternyata, Izzy adalah yokai rubah dari era feodal yang terperangkap selama 500 tahun karena perjanjian jiwa. Ikatan antara Hachiro dan Izzy membuat mereka saling berbagi kehidupan, jika satu mati, yang lain ikut lenyap. Sementara itu, pemburu yokai bernama Tenkai mengincar Izzy. Ia meyakini yokai adalah ancaman bagi umat manusia. Namun, Tenkai menyimpan rahasia kelam sendiri, ia adalah penyihir yang terikat masa lalu berdarah dengan keluarga Izzy. Izzy mengungkapkan niatnya, membebaskan yokai lain yang tersegel melalui ritual darah, membutuhkan 5 kepala dari klan penjaga. Hachiro terbelah. Ia mulai mengenal sisi kemanusiaan dari Izzy, namun juga menyadari konsekuensi gelap dari rencana itu. Saat konflik memuncak, Izzy terluka parah setelah pertarungan dengan Tenkai. Hachiro membawanya ke air terjun suci yang dipercaya bisa menyembuhkan luka roh. Di sini, hubungan mereka mulai berubah dari keterpaksaan menjadi kepercayaan. Tenkai kembali dengan pasukan pemburu. Konfrontasi besar pun terjadi. Dalam duel yang intens, masa lalu terkuak, Tenkai dulunya adalah samurai klan penjaga yang mengkhianati perjanjian dengan yokai, menyebabkan kutukan turun pada generasi berikutnya. Dalam momen penuh pengorbanan, Hachiro memutuskan untuk tidak mengikuti ritual pembebasan. Ia menawarkan alternatif, mengubah energi yokai menjadi kekuatan pelindung, bukan kehancuran. Izzy memutuskan untuk hidup di dunia manusia, terpisah demi keselamatan Hachiro dan dirinya. Ia bersumpah untuk tidak lagi membunuh, meski luka masa lalu tak mudah sembuh. Hachiro, kini lebih percaya diri, membela keberadaan Izzy dan melawan dunia yang tak pernah memahami apa itu, kemanusiaan, di balik sosok yokai. Di akhir cerita, Izzy menghilang ke hutan sakral, meninggalkan satu surat. Kadang, kutukan hanyalah cinta yang tidak pernah sempat diberi kesempatan. Pesan moral cerita ini adalah, cinta sejati lahir dari pengertian, bukan paksaan. Kadang, yang kita anggap sebagai monster, hanya makhluk yang pernah disakiti terlalu dalam. Keberanian bukan hanya soal bertarung, tapi juga tentang menerima orang lain apa adanya. Masa lalu memang bisa menghantui, tapi masa depan bisa ditentukan oleh pilihan hari ini.